Membalas suami yang main gila. Bab 075. Selama dikasih madu oleh suaminya, Bu Siti sudah tidak pernah lagi menghubungi penjara. Mungkin hanya sesekali jika Bu Siti merindukan suara kedua anaknya. Kalau mau memberitahu kondisinya yang dipoligami Pak Bandi, toh buat apa? Mengadu pun tidak ada gunanya. Kedua-dua anak lelakinya mendekam di penjara, tidak bisa memberikan pertolongan ataupun mengajaknya pergi dari neraka rumah tangganya ini. Hendak minta tolong pada anak perempuannya yakni Farah, Bu Siti malah merasa pesimis. Karena yang ia tahu putrinya kerja dan tinggal di tempat yang disediakan dari perusahaan tempat Farah bekerja. Semacam mes. Jadi Bu Siti pun pasrah saja. Farah yang tahu bapaknya nikah lagi pun bersikap acuh, ia tidak terlalu memperdulikan lagi kedua orang tuanya, yang penting dirinya setiap bulan sudah mengirimkan sejumlah uang, dan bagi Farah itu sudah lebih dari cukup. Apa? Jadi bapak nikah lagi? Kamu tidak sedang bercanda kan Sari? Ucap Faris terperangah tidak percaya. Selama hampir 3 tahunan, ibunya itu sudah jarang memberi kabar, hanya sesekali saja dan ia kira semuanya baik-baik saja. Tak tahunya ibunya dipoligami. Lalu, kenapa pula ibunya diam saja? Dan apa kata Sari tadi? Ibu serta bapaknya tinggal di rumah istri kedua bapaknya. Sungguh tidak masuk di akal. Konyol. Lah ngapain aku bohong mas? Gak ada guna. Kalau masih gak percaya, tanya aja orang satu kampung. Berita bapak yang nikah lagi tuh dulu sangat viral. Menggegerkan satu kampung, tapoli seluruh desa ahu bapak menikah lagi secara diam-diam. Sahut Sari. 2. Faris diam 1000 bahasa, entah apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Faris sibuk dengan pikiran yang melayang-layang, sedangkan Sari sedang sibuk dengan alat-alat make up-nya. Entah mau pergi kemana pagi-pagi seperti ini, yang jelas Sari berdandan lumayan wah. Setelah beberapa menit melamun, Faris pun akhirnya tersadar dan ia segera keluar dari kamar. Bu, aku pinjam motornya ya. Seru Faris pada sang ibu mertua. Bu Sri mempunyai 2 kendaraan roda 2, 1 motor bebek dan satunya motor matic. Motor bebek kerap dipakai Pak Tono untuk pergi-pergi ke sawah, sedangkan yang satunya seringnya dipakai Sari. Untuk keluyuran entah kemana, tetapi ketika pulang selalu bawa uang. Katanya sih bekerja. Bawa saja Le. Sahut Bu Sri. Mana kontaknya Bu? Tanya Faris lagi. Ada itu ngegantung di motor. Sahut Bu Sri. Sari yang mendengar dari dalam pun buru-buru keluar dari kamar. Mas, mau kemana? Teriak Sari dengan lipstik yang baru terpakai separuh. Sari baru mengoleskan lipstik di bibir bawahnya, sedangkan bibir atas belum ia poles. Mendengar Faris hendak memakai motor, Sari pun buru-buru menghampiri. Dikarenakan Sari hendak pergi dengan memakai motor tersebut. Faris yang hendak mensetater motor pun mengurungkan niat, lalu menoleh pada Sari dengan tatapan bertanya. Ada apa? Tanya Faris yang mengabaikan pertanyaan Sari. Padahal tadi ia sudah bilang hendak mengunjungi orang tuanya, lalu mengapa istrinya malah heboh dan bertanya kembali. Mas, kamu mau kemana pakai motor segala? Tanya Sari. Bukankah tadi aku udah bilang kalau mau mengunjungi ibu dan bapakku? Ujar Faris dengan alis yang terangkat sebelah. Tapi aku mau pakai motornya mas, ujar Sari. Mau kemana? Terus itu mengapa dandan kayak ondel-ondel gitu? Mau ngelenong? Seru Faris heran karena dandanan Sari sangat berlebihan. Sari yang mendengar ucapan suaminya membulatkan mata tidak terima. Sembarangan ngatain kayak ondel-ondel. Mas kamu tahu seni gak sih? Gak lihat aku cantik begini. 3. Aku tuh mau pergi kerja, dan ini merupakan tuntutan pekerjaan, harus tampil cantik dan modis. Sembur. Sari. Kerja. Ya udah, Mas antar kamu ke tempat kerja. Nanti pulangnya bakal Mas jemput. Ucap Faris enteng. Sari membulatkan matanya. Enggak usah mas, gak usah diantar, aku berangkat sendiri saja. Tapi, pulangnya aku malam mas, dan aku sangat membutuhkan motor itu.
Mas kalau mau pergi pakai yang lain aja, itu di pojok sana ada sepeda ontel Bapak, masih bisa dipakai kok. Toh kan deket, cuma di kampung sebelah, ucap Sari sedikit gelagapan, tapi masih berusaha supaya motor tersebut tidak dipakai oleh suaminya. Faris sedikit memicingkan matanya. Aku akan antar kamu, gak ada bantahan. Aku mau tahu tempat kerja kamu dan apa pekerjaan kamu di sana. Cepat siap-siap, mau berangkat sekarang kan? Ujar Faris. Keke ingin mengantarkan istrinya ke tempat kerja. Faris yang mulai mencurigai istrinya ini pun mulai menangkap bau-bau kebohongan. Entah apa itu tetapi Faris akan menyelidikinya. Mata Sari semakin membulat. Gawat. Batin Sari menjerit. Matanya pun berputar-putar tak tentu arah. Otaknya yang sudah terbiasa berpikir licik pun mulai mencari-cari alasan lagi. Itu. Aku berangkatnya masih nanti jam 8 Mas. Ya udah deh, kalau Mas mau pakai motornya Mas pakai aja. Aku biar nanti naik ojek aja, kata Sari pada akhirnya. Dalam hati Sari berdoa semoga suaminya tidak memaksa lagi untuk mengantarkannya ke tempat kerja. Bisa kacau berantakan kalau suaminya ini tetap memaksa. Faris menatap istrinya dengan seksama. 4. Kenapa liatin aku kayak gitu Mas? Gagap Sari saat suaminya terus memperhatikannya, bahkan tanpa berkedip. Mas pergi dulu, kata Faris singkat, lalu Faris segera mensetar motornya dan pergi dari kediaman sang mertua. Sedangkan Sari, walau sempat heran dengan sikap suaminya, tapi kini ia bisa bernafas lega, karena ia bisa pergi lagi dengan bebas. Huaf. Pokoknya aku harus meminta Mas Faris segera mengesahkan pernikahan kami. Kasihan kayak kalau sampai kami bercerai sebelum Caya punya identitas. Gumam Sari. Setelahnya Sari pun kembali masuk ke dalam kamar, ia pun kembali berkutat di depan kaca untuk menyempurnakan dandanannya. Di sisi lain, setelah beberapa kali menanyakan di mana rumah istri kedua bapaknya pada beberapa orang kampung sebelah. Akhirnya kini Faris telah sampai di depan gerbang rumah Susi, di mana bapak dan ibunya kini tinggal. Faris turun dari motor, ia memperhatikan rumah minimalis yang lumayan besar dan tampak bagus. Untuk ukuran rumah di perkampungan, rumah yang ada di hadapannya saat ini sangatlah bagus dan mewah. Matanya mulai menyipit, saat mendapati siluet seorang wanita parubaya. Wanita parubaya tersebut mulai mengelap kaca, dari kaca satu ke kaca yang lainnya. Wanita parubaya yang ia perhatikan sepertinya tidak asing, Faris pun memutuskan untuk masuk ke pekarangan rumah Susi. Pagar teralis yang memang tidak digembok pun memudahkan Faris untuk masuk dan mendekat. Matanya mulai membulat saat wanita yang ia perhatikan tadi mulai membalikkan badan. Terlihat wanita parubaya itu sudah menyelesaikan pekerjaan mengelap kaca depan rumah, berlanjut hendak menyapu halaman rumah. Faris mematung saat melihat wajah itu, wajah yang terlihat lebih tua dan banyak keriput di sana-sini tetapi Faris masih sangat mengenalinya. Wanita parubaya itu tidak menyadari keberadaan Faris, ia tetap sibuk menyapu daun-daun yang berguguran dari pohon mangga. Tibalah di saat Bu Siti menyapu di dekat Faris, ia pun heran melihat ada sebuah kaki. Ya, wanita parubaya yang diperhatikan Faris dari tadi adalah Bu Siti. Tadinya yang sedang membungkuk, perlahan Bu Siti mulai menegakkan badannya, seketika mata tuanya terbelalak saat melihat siapa orang yang ada di hadapannya. 5. Faris. Anakku. Lirih Bu Siti tak percaya. Ibu. Ujar Faris tak kalah lirihnya. Menyadari orang yang ada di hadapannya ini benar adalah anaknya. Sontak saja Bu Siti langsung melempar asal sapu lidinya lalu dengan gerakan cepat ia memeluk putra kesayangannya itu dengan erat. Ya, dari ketiga anak-anaknya, Farislah yang menjadi kesayangan Bu Siti. Faris, ini benar kamu Le? Pekik Bu Siti setelah mendekap anaknya tersebut. Lantas Faris juga membalas pelukan sang ibu tak kalah eratnya. Iya Bu. Ini Faris, anak ibu, balas Faris membenarkan. Huhuhuhu. Faris, akhirnya kamu pulang juga Le. Akhirnya kamu bebas dari hukumanmu. Ibu. Hiks. Ibu udah gak tahan Faris, ibu selama ini menunggumu untuk menjemput ibu.
Bawa ibu pergi Faris, bawa ibu pergi yang jauh. Aduh, Bu Siti seraya menangis terseduh-seduh di pelukan sang putra kesayangan. Mendengar isak tangis ibunya, seketika Faris melepaskan pelukannya. Ibu, ada apa? Kudengar Bapak nikah lagi. Apa itu benar, Bu? Tanya Faris dengan mata memerah. Bu Siti menganggukkan kepalanya berulang kali, persis seperti anak kecil. Belum sempat mengiyakan, dari arah dalam rumah keluarlah sosok sang bapak beserta istri mudanya. Mas, lihatlah. Apa aku bilang, istri tuamu ini ada selingkuhan. Lihatlah baik-baik, pakai acara peluk-pelukan segala lagi, mana di depan rumah dan di siang bolong. 6. Cih. Memalukan. Ujar Susi pada suaminya. Sementara itu, Pak Bandi mematung melihat ada anak keduanya di depan matanya. Sementara Faris memandang penuh amarah pada bapaknya, dan juga pada Susi, si istri kedua dari bapaknya. Faris. Itu kamu nak. Gagap Pak Bandi dengan badan yang semakin kurus. 7. Pak, jadi benar kalau bapak telah menikah lagi. Dan wanita itu istri keduamu, Pak? Tanya Faris dengan suara tercekat. Sementara Susi memandang penuh kerut di dahinya, ia memandangi Faris serta Pak Bandi secara bergantian. Pak Bandi terlihat menarik kedua sudut bibirnya, ia tersenyum saat menyadari kalau yang ada di depannya ini benar-benar putranya. Dengan perlahan, Pak Bandi maju selangkah demi selangkah dan saat sampai di hadapan Faris, Pak Bandi langsung mendekap erat tubuh putranya itu. Sebagai seorang bapak, tentulah Pak Bandi merindukan anaknya. Apalagi sudah 4 tahun tidak bertemu. Terakhir berjumpa saat hendak kembali ke kampung, setelah itu ia sudah tidak pernah lagi pergi ke ibu kota. Bapak merindukanmu Faris, akhirnya kamu bebas juga. Ujar Pak Bandi masih memeluk Faris. Bapak, gumam Sari mulai menghubungkan. Sedangkan Faris, ia hanya diam mematung. Walau ada rindu bersemayam di dalam hatinya, entah mengapa ia enggan untuk membalas pelukan bapaknya. Bu Siti tersenyum melihat pemandangan yang ada di depannya. Andai tidak ada orang ketiga di dalam rumah tangganya, pastilah saat ini adalah momen terindah dalam hidupnya. Mas, dia itu siapa? Tanya Susi yang sudah sangat penasaran. Pertanyaan Susi pun membubarkan adegan peluk-pelukan antara Pak Bandi serta Faris. Kenalkan deh, ini Faris, anakku. Anakku yang nomor 2, jelas Pak Bandi memperkenalkan Faris pada sang istri kedua. Mata Susi membola, ia pun mulai membandingkan wajah Faris dan juga wajah suaminya. Ternyata ada kemiripan di garis wajah keduanya, malah mirip sekali. Bedanya suaminya sudah tua, dan Faris masih muda. Tampan sekali, dan kelihatan segar. Batin Susi memuji paras Faris. Susi terpesona dengan paras Faris, ia seperti melihat suaminya dalam versi lebih muda. 8. Karena menuruni paras Pak Bandi, tentulah Faris tampan, dan lebih tampan dirinya daripada bapaknya. Jelaslah, Faris masih muda ini, tentulah lebih fresh ketimbang bapaknya yang sudah mulai keriput. Faris. Kenalin ini dia istri kedua bapak. Namanya Susi. Lanjut Pak Bandi memperkenalkan sang istri kedua pada sang putra. Faris sama sekali tidak berekspresi, ia memandang datar pada bapak serta istri kedua bapaknya. Faris, ibu tidak betah di sini Le. Bawa ibu pergi. Bapakmu, dia, lebih membela istri keduanya ketimbang ibu. Yang katanya mau bersikap adil nyatanya bapakmu pilih kasih. Lihatlah. Bahkan ibu dijadikan pembantu di rumah ini. Tinggal pun di gudang yang penuh hasil dari panen di sawah. Adu Bu Siti pada putranya. Kini tibalah saatnya Bu Siti hengkang dari rumah ini, sudah cukup ia bertahan selama ini. 3 tahun ia dijadikan babu gratisan serta harus terus mengalah, padahal di sini dirinya lah yang istri pertama. Tetapi istri kedua yang lebih berkuasa. Karena sudah ada putranya, Bu Siti memutuskan untuk ikut putranya saja, daripada terus di sini. Setiap hari akan makan hati dan rugi tenaga. Kemarin-kemarin ia masih bertahan karena tidak ada tempat Mia untuk bergantung hidup. Ia terpaksa bertahan selama ini karena untuk bertahan hidup saja.
Sedangkan cinta untuk Pak Bandi entah masih ada atau tidak. Yang pasti setiap harinya ia merasakan sakit hati yang luar biasa. Suaminya sama sekali tidak bisa adil terhadap dua istrinya, ia dipaksa untuk terus mengalah dan mengalah. Andai putrinya bisa untuk dijadikan tumpuan hidup, mungkin sudah dari dulu Bu Siti minggat dari rumah ini. Bu Siti baru menyadari, ternyata dipoligami sungguh sangat menyakitkan, cukup membuatnya tidak bisa makan dengan nikmat, tidur pun tak nyenyak karena teringat terus adegan di mana sang suami menggagahi Susi. Bu Siti pun mulai teringat masa lalu, masa di mana ia yang dengan entengnya menyuruh sang menantu mengikhlaskan untuk dipoligami. Pantas saja Alia dulu sangat menentang keras dipoligami, bahkan sampai memenjarakan anaknya. Ternyata setelah mengalami sendiri sakitnya dipoligami Bu Siti bisa menyadari, sakitnya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bila perlu Bu Siti ingin sekali menghabisi suami serta istri baru dari suaminya tersebut. Tetapi akal sehat Bu Siti rupanya masih bekerja dengan normal, sehingga ia tidak gelap mata untuk menghabisi kedua orang pengkhianat itu. Sekarang setelah sekian tahun ia bertahan dengan hubungan toksik ini, akhirnya datang juga tempatnya. 9. Untuk bergantung. Dia sudah tidak lagi membutuhkan Pak Bandi. Diceraikan pun Bu Siti merasa masa bodoh. Karena sudah tidak ada gunanya lagi ia tetap bertahan dengan lelaki pengkhianat. Apa maksudmu Bu? Siapa yang pilih kasih? Bapak adil kok pada kalian berdua. Bukankah Bapak sudah adil dalam membagi waktu? Seminggu Bapak sama Ibu dan seminggu Bapak sama Susi. Kurang adil mana Bapak Bu? Jangan mengadu yang tidak-tidak pada Faris. Bapak gak mau ya Faris membenci Bapak. Ucap Pak Bandi tak habis pikir. Menurutmu itu sudah adil Pak? Bapak lupa aku di sini dijadikan apa? Aku dijadikan babu loh Pak oleh kalian. Dan apa Bapak sudah lupa kalau Bapak tuh seringan bela Susi dan menyuruh aku terus mengalah? Seru Bu Siti dengan wajah yang berapi-api. Tapi, Pak Bandi hendak membalas debatan Bu Siti, tetapi dipotong cepat oleh Faris. Sudah cukup. Bentak Faris. Bapak gak usah beralasan apa-apa lagi. Bapak salah. Kenapa Bapak tega nikah lagi dan hianati Ibu? Padahal Ibu sudah setia menemani Bapak sampai setua ini. Bahkan dengan teganya Bapak jadiin pembantu di rumah istri baru Bapak. Ucap Faris seraya geleng-geleng kepala. Bapak waras. Lanjut Faris lagi. Ia bicara seolah lupa seperti apa perangainya di masa lalu, kini ia datang-datang langsung menghakimi bapaknya tanpa berkaca terlebih dahulu. Padahal dulunya Faris tidak ada bedanya dengan yang dilakukan bapaknya saat ini. Loh, kamu salahin Bapak Riz. 10. Bapak itu mencontoh kamu yang mau beristri dua loh. Dan Bapak sedang mengamalkan petua-petua ibumu yang mengizinkanmu menikah lagi, yang katanya gak apa-apa jika punya istri dua, malah menambah pahala karena ikhlas menjalani kesunahan ini. Dan setelah Bapak sudah menemukan wanita yang nyaman dan selalu ngerti dengan Bapak, kenapa kalian protes? Kalian loh yang dulunya mendukung penuh perihal poligami. Dan ini juga merupakan sunnah Rasul, Ibu, Bapak dan Dek Susi bakal mendapatkan surga jika mampu menjalankan ibadah berpoligami ini, sahut Pak Bandi yang masih cetek dalam ilmu agamanya. Yang ia tahu kalau Ridho melakukan poligami, maka balasannya adalah surga. Seperti yang dikoar-koarkan istrinya selama ini. Begini nih, akibat santri ngantuk. Baru belajar ngaji beberapa menit, Pak Bandi sudah merasa ngantuk dan kebablasan tidur. Jadilah ilmu yang ia dapatkan hanya setengah-setengah. Dan kebetulan saat itu hal yang dibahas Pak Kiai di masjid saat ada lapanan adalah hukum poligami. Faris pun kicep mendengar ucapan bapaknya, hatinya merasa tersentil mendengar bapaknya mengungkit masa lalunya, masa di mana ia yang berselingkuh dan ibunya yang mendukung penuh dirinya untuk menikahi Sari. Faris diam mematung, disenggol tentang perangai dirinya di masa lalu, pikiran Faris pun jadi terlempar ke beberapa tahun yang lalu. Tahun di mana saat dirinya masih jaya menjadi seorang bos besar dan dihormati oleh banyak orang. Layang besar kepala dan lupa daratan pun akhirnya berselingkuh dengan beberapa wanita. Ya, yang sebenarnya yang terjadi adalah bukan dengan Sari saja ia berselingkuh.
Banyak wanita-wanita yang menjadi kekasih gelapnya, tapi yang ketahuan hanya Sari, si mantan yang menjadi artnya di rumahnya bersama Alia. Mengenang itu, seketika penyesalan kembali menyelimuti hati Faris. Menyesal. Tentu saja Faris merasa sangat menyesal. Faris, hiraukan saja bapakmu. Dulu kita memang salah. Tapi ibu mohon, bawa ibu pergi bersamamu. Kemanapun itu ibu gak bakal protes, asal ibu sama kamu. Ibu sudah tidak kuat tinggal di sini Faris. Lama-lama ibu bisa mati berdiri kalau tetap di sini. Melihat bapakmu bersama dia, ibu serasa mau mati. Lirih Bu Siti di dekat kuping Faris. 11. Bahkan Bu Siti memegang pergelangan tangan Faris pertanda ia sangat memohon. Mendengar ucapan yang serupa bisikan, Faris pun seketika tersadar dari lamunannya. Lantas ia menoleh ke arah sang ibu. Lah perhatikan dari dekat, ibunya kini sangatlah kurus, padahal dulunya ibunya ini berbadan subur, apakah saking makan hati di sini membuat badan ibunya menyusut? Ibu benar mau pergi dari sini. Pergi ninggalin bapak? Tanya Faris memastikan. Tanpa pikir panjang Bu Siti langsung menganggukkan kepalanya. Pak Bandi yang melihatnya pun membulatkan matanya dengan sempurna. Jadi ibu mau ninggalin bapak? Tanya Pak Bandi tak percaya. Ibu bener mau ninggalin bapak gitu? Tidak, bapak tidak izinkan. Jika ibu ngotot mau pergi, bapak bakal ceraikan kamu Bu. Ucap Pak Bandi mengancam. Dadanya kembang kempis tak beraturan, ia tidak rela Bu Siti pergi meninggalkannya. Percayalah, Pak Bandi masihlah mencintai istri pertamanya ini, tetapi Pak Bandi juga mencintai Susi. Dan Pak Bandi ingin kedua-duanya, harapan Pak Bandi, keduanya akur dan hidup rukun. Syukur-syukur bisa masuk surga bersama-sama bertiga saat di akhirat kelak. Ya, ceraikan saja aku Pak. Aku sudah lelah dan tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Tantang Bu Siti yang sepertinya sudah bertekad. 12. Ceraikanlah Pak. Ceraikan saja aku. Ibu sudah hendak kuat hidup seperti ini terus. Apa Bapak tahu? Aku menahan sakit selama ini, sampai badanku habis begini Pak. Istri mana yang tak sakit hati melihat suaminya bermesraan dengan istrinya yang lain, parahnya Bapak menyuruh ibu untuk terus mengalah. Dia terus yang Bapak bela. Mentang-mentang dia berduit. Harusnya Bapak sebagai kepala keluarga yang cari nafkah, bukannya ngetek di istri muda dan bergantung hidup padanya. Akhirnya Bu Siti mengeluarkan semua unek-uneknya yang ia pendam selama ini. Bu Siti merasa geram pada Pak Bandi, harusnya sebagai seorang suami Pak Bandi yang mencari kerja dan memberikan nafkah padanya dan Susi. Tapi ini apa? Suaminya malah terus ngetek pada Susi dan Susilah yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Alhasil dirinya lah yang dipaksa terus menengalah. Andai tidak ada rekaman CCTV yang merekam aksi saat dirinya mencuri dulu, sudah dari dulu Bu Siti minggat dari sini. Pak Bandi merasa harga dirinya tersentil mendengar Bu Siti yang menganggap dirinya yang bergantung hidup pada Susi, padahal memang iya. Tetapi egonya tidak menerima hal itu. Itu terus yang ibu katakan. Bukankah Bapak sudah bilang? Bapak kan hanya mempraktekkan apa yang ibu ajarkan pada Faris. Terus masalah ibu yang menggantikan Makwar di sini karena ibu yang mencuri gelang Susi kan. Susi sudah berbaik hati loh tidak memenjarakanmu Bu, dengan ibu yang mau bantu-bantu membersihkan rumah maka Susi akan melupakan ibu yang mencuri perhiasannya. Lalu, kenapa ibu terus menyalahkan kami? Berkacalah pada dirimu sendiri, sebelum menghakimi orang lain. Sentak Pak Bandi mensekak Bu Siti. Bu Siti pun merasa tenggorokannya tercekat, apa yang dikatakan Pak Bandi semuanya benar. Apakah ini karma? 13. Batin Bu Siti menjerit. Semua perlakuannya pada Alia di masa lalu tiba-tiba melintas di kepalanya, tak terasa air matanya jatuh membasahi pipi. Iya ibu salah Pak. Ibu salah karena ibu rumah tangga Faris jadi berantakan. Dan ternyata di poligami itu sangat tidak enak Pak. Ibu sudah hendak kuat menjalani hidup di poligami seperti ini. Rasanya sungguh sakit. Ibu ndak kuat, ibu menyerah. Jadi lebih baik kita berpisah saja Pak.
Ceraikan ibu. Lirih Bu Siti berucap. Kini Bu Siti sadar, semua ini adalah hasil dari apa yang ia lakukan. Dahulu, Pak Bandi mematung mendengarnya, ternyata istrinya ini tetap kekeh ingin cerai darinya. Kalau sudah begitu Pak Bandi bisa apa? Benar Bu. Ibu minta cerai. Ujar Pak Bandi dengan suara lirih. Bagaimanapun Bu Siti adalah cinta pertamanya, rasanya ada yang nyelekit saat membayangkan akan berpisah dengan Bu Siti. Bu Siti mengangguk pasrah. Saat Pak Bandi hendak mengucapkan sesuatu, tiba-tiba Susi menyela. Ia angkat bicara. Tunggu. Potong Susi. Pak Bandi, Bu Siti dan juga Faris yang sedari tadi diam mengamati pun beralih menatap pada Susi. Kalau harus ada perceraian, lebih baik kamu ceraikan saja aku Mas, jangan dia. Eman kalau kamu ceraikan Mbak Siti, sudah lama loh Mas Mbak Siti membersamaimu. Eman kalau kalian harus berpisah. Gini aja. Mas ceraikan saja aku dan sebagai gantinya anak Mas ini yang jadi bapak sambungnya Sinta. Lanjut Susi sukses membuat ketiga orang itu mengkerut kebingungan. Bapak sambungnya Sinta. 14. Maksudnya gimana dek? Tanya Pak Bandi tak mengerti. Ya jadi bapak sambungnya Sinta Mas, masak itu aja gak ngerti. Kata Susi dengan mata memandang Faris tanpa berkedip. Walau kini Faris agak kurusan, tetapi masih terlihat tampan. Terutama di mata pelakor macam Susi. Pak Bandi terlihat sedang mencerna ucapan istri mudanya ini. Sedangkan mata Bu Siti sudah memandang penuh benci pada sosok Susi. Dasar sundal. Setelah berhasil merebut suamiku kini kamu mengincar anakku. Jangan harap. Aku tidak akan membiarkan anakku bersamamu wanita Jal, Pekik Bu Siti menatap tajam pada madunya. Ingin rasanya Bu Siti mencakar abis wajah Susi, tapi ia urung mengingat ada kamera CCTV yang terpasang di teras. Bu Siti tidak mau berakhir konyol, andai ia masuk bui maka madunya ini akan tertawa senang. Dek, kamu ini bicara apa? Jangan bercanda di situasi seperti ini dek. Tegur Pak Bandi yang mengira istri keduanya sedang bergurau. Susi sudah mau menjawab, tak urung karena Faris menulai angkat bicara. Sudah cukup. Potong Faris yang mulai jengah dengan keadaan. Apalagi dengan istri baru bapaknya, Faris mulai mencium bau-bau ketidakwajaran padanya. Lalu Faris beralih menatap sang ibu. Bu, apa keinginan ibu sekarang? Tanya Faris menatap miris pada ibunya. Bu Siti sekarang terlihat jauh lebih kurus dari 4 tahun yang lalu. Ibu mau ikut kamu saja Faris, kemanapun kamu bawa ibu tidak masalah. Sepetak kontrakan pun tak masalah. Ujar Bu Siti menatap penuh harap pada sang putra kedua. Dari ketiga anaknya, Farislah yang paling berbakti padanya. Faris menjadi harapan satu-satunya Bu Siti. Faris terlihat mengangguk kecil. Sekarang ibu kemasi barang-barang ibu, setelah itu ikut Faris. Ujar Faris. Pak Bandi pun memandang nanar pada Bu Siti. Sedangkan Bu Siti pun merasa bahagia, karena setelah 4 tahun ia bertahan di pernikahan tidak sehat ini, akhirnya hari ini ia akan bebas. Bebas dari rasa sakit yang berkepanjangan. Dengan wajah yang sumringah, Bu Siti pun segera berlalu, ia segera mengepak barang-barangnya yang 15. Memang tak seberapa. Tak sampai 15 menit, Bu Siti sudah selesai berkemas, kemudian ia keluar kembali dan menghampiri putranya. Sudah Riz, kata Bu Siti. Faris yang melihat tas yang berukuran sedang di tangan Bu Siti pun langsung memintanya. Biar Faris yang bawa Bu, ujar Faris. Siti, kamu serius mau pergi dariku? Lirih Pak Bandi menatap nanar pada Bu Siti. Bu Siti menoleh, lalu sedikit menampilkan senyumnya, lebih tepatnya tersenyum miris. Aku bisa saja bertahan Pak, asal kamu tinggalkan dia dan kembali pada ibu. Tinggal keputusan Bapak, Bapak pilih yang mana. Mau bertahan sama ibu atau sama dia? Ujar Bu Siti yang masih memberikan kesempatan terakhir untuk Pak Bandi. Tetapi enggan untuk menyebut nama Susi. Pak Bandi pun kebingungan, bagaimana bisa istri pertamanya ini menyuruhnya untuk memilih.
Sedangkan dua-duanya penting bagi Pak Bandi. Bu, Bapak tidak bisa memilih di antara kalian, masing-masing dari kalian mempunyai tempat tersendiri di hati Bapak. Kenapa Ibu tidak bisa ikhlas seperti yang Ibu ajarkan pada menantu kita dulu? Ingat Bu, kelak Ibu akan langsung masuk surga jika ikhlas dengan berpoligami. Begini saja. Kalau Ibu ndak betah di sini apa Ibu pulang saja ke rumah kita yang lama. Bapak janji Bapak akan bersikap dan berlaku adil. Seminggu Bapak tinggal di sini dan seminggu Bapak tinggal bersama Ibu di rumah lama kita. Ujar Pak Bandi yang masih berusaha mempertahankan kedua-duanya. Jujur, Pak Bandi tidak bisa memilih salah satu istrinya, apalagi ada anak di pernikahannya dengan dua istrinya ini. Bu Siti nampak menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu tersenyum miris menatap suaminya yang keke ingin beristri dua. Maaf, Ibu ndak bisa Pak. Jika itu keputusan Bapak, maka keputusan Ibu akan ikut Faris saja. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Ujar Bu Siti pelan, tapi masih dapat didengar oleh mereka. Tapi, 16. Cukup. Pak Bandi hendak kembali bersuara tetapi dicegah oleh Faris. Sudah cukup Pak, Ibu sudah gak mau ya udah Bapak lepasin aja. Bapak gak lihat. Ibu sekarang kurus kering begini gara-gara dipaksa hidup berpoligami. Sudah Ibu Faris yang urus, Bapak urusin saja istri muda Bapak itu. Ujar Faris sedikit ketus. Yuk Bu. Faris pun menuntun ibunya untuk berjalan keluar dari pekarangan rumah Susi. Susi terlihat tidak rela akan kepergian Faris, sedangkan Pak Bandi memandang penuh kepedihan pada sosok Bu Siti. Faris pun membawa ibunya ke rumah mertuanya. Loh Riz, kok kita kesini? Heran Bu Siti saat Faris menurunkannya di rumah besannya. Untuk beberapa hari ke depan kita di sini dulu ya Bu, nanti Faris akan bawa Ibu ke kota. Di sana Ibu tinggal sama Farah. Putus Faris. Farah. Loh mana bisa Riz? Adikmu kan tinggalnya di mes. Seru Bu Siti. Faris menggeleng. Gak, Farah udah ada tempat tinggalnya sendiri. Sementara Ibu sama Farah dulu ya, Faris akan berjuang kembali untuk kehidupan kita di masa depan. Ujar Faris. Karena belum punya penghasilan, sementara waktu Faris akan menempatkan ibunya di kediaman sang adik. Toh sama-sama anak ibunya. Entah mau kerja apa Faris nanti Faris akan terus mencari pekerjaan. Ya udah yuk, masuk Bu. Faris pun mengajak ibunya masuk ke rumah orang tua dari istrinya. Assalamualaikum. Seru Faris dan Bu Siti serempak. Waalaikumsalam, sahut Bu Sri dari arah dapur. Faris. Loh kau Siti. Bu Sri nampak kaget, lebih kaget saat melihat rupa Bu Siti. Bu Siti kini sangat kurus, berbeda sekali dengan beberapa tahun yang lalu. Bu, Faris mau izin untuk ibuku tinggal di sini beberapa hari ke depan. 17. Setelah itu Faris akan bawa ibuku ke kota. Ujar Faris meminta izin. Apa? Tinggal di sini. Respon Bu Sri belum mengerti benar. Tiba-tiba dari arah kamar, keluarlah sosok Cahaya. Bapak sudah pulang. Seru Cahaya terlihat senang atas kepulangan bapaknya. Sudah sayang, balas Faris seraya tersenyum hangat. Cahaya mendekat lalu Faris meraihnya dan menggendongnya. Sementara itu Bu Siti memandang penuh kerut pada sosok anak kecil tersebut. Sudah lama ia tidak mengunjungi cucunya. Dan kini Bu Siti semakin terheran-heran akan kejelasan rupa sang cucu. Ini Cahaya. Gagap Bu Siti. Faris mengangguk. Iya Bu, ini anakku, Cahaya. Loh kok wajahnya kini tambah mirip sekali dengan wajah Mas Muris. Bukan mirip lagi malah. Ini mah seperti pinang dibelah dua, sangat mirip. Cetus Bu Siti dengan mata yang terus memperhatikan cucunya. 18. Apa maksudmu bicara seperti itu Siti? Maksudmu Cahaya anak Fahri dan bukan anaknya Faris begitu. Itu sama saja kamu menganggap anakku murahan Siti. Ujar Bu Sri tidak terima. Cara bicara besannya ini mengarah menuduh putrinya wanita murahan, yang gampang tidur dengan sembarang pria. Dan Bu Sri tidak terima itu. Putrinya adalah wanita yang baik-baik,
dan mengenai putrinya yang berselingkuh dengan Faris, menurut Bu Sri putrinya sedang hilaf dan salah jalan. Itu saja. Aku tidak bilang begitu Sri, tapi melihat faktanya sepertinya begitu. Logikanya kalau ini anaknya Faris pastilah mirip Faris, bukan malah mirip Fahri. Sahut Bu Siti. Faris hanya terdiam, sesungguhnya di dalam hatinya ia sedikit meragukan kebenaran kalau Cahaya anak kandungnya. Selain rupa yang mirip sekali wajah sang kakak, Faris juga merasa tidak ada ikatan batin dengan Cahaya. Sayang sih sayang, tetapi tidak ada suatu getaran yang ia rasakan pada Cahaya. Kamu sungguh menuduh anakku begitu Sri. Berarti kamu menuduh putriku ada main juga dengan Fahri begitu. Ngaca dong kamu Siti, lihat wajahmu. Cahaya berwajah seperti itu karena turunan darimu. Lihat saja anak Gita, anaknya tidak mirip Gita maupun suaminya malah mirip embahnya, ya sama seperti kamu ini, Cahaya itu niru wajahmu. Bu Sri terlihat ngotot dan berbicara ngegas. Bu Siti pun memperhatikan Cahaya dengan seksama. Ah apa iya? Masak sih begitu? Batin Bu Siti merasa masih meragukan Cahaya. Bukan meragukan Cahaya sebagai cucunya, tetapi ragu siapa ayah dari Cahaya. Apakah Fahri atau Faris? Ah pusing. Bu Siti pun merasa pusing sendiri memikirkannya. Riz, ibu pusing, keluh Bu Siti seraya memijit pelipisnya dengan pelan. Ibu pusing. Ya udah ibu istirahat saja dulu di kamar Faris dan Sari, itu kamarnya. Ujar Faris sambil menunjuk ke arah di mana kamarnya berada. 19. Lalu Faris menengok ke arah mertuanya yang masih berwajah masam. Bu, minta izin untuk ibuku menginap beberapa hari di sini ya Bu. Setelah itu Faris akan bawa ibuku pergi dari sini. Kembali Faris meminta izin pada sang mertua. Bu Sri pun mendengus. Ya udah, tapi bener ya Riz, cuma beberapa hari. Ibu tuh gak nyaman tinggal seatap dengan orang yang menuduh anakku gampangan. Sahut Bu Sri dengan terpaksa. Mata Bu Siti sedikit mendelik mendengarnya. Padahal anaknya memang gampangan. Kalau mahal mana mau tidur sama Faris yang statusnya suami orang. Gerutu Bu Siti dalam hati. Bukan menuduh Bu, tapi Sari itu meman gampangan. Dulu saja Faris digoda sama anak ibu itu. Sampai-sampai Faris hilaf. Karenanya juga rumah tangga Faris jadi berantakan, dan kehilangan semuanya. Sudah, hanya sebentar saja, ibu tenang saja. Ibuku akan Faris bawa pergi. Sahut Faris sedikit ketus. Faris sedikit tidak terima ibunya dipojokkan, padahal yang dibilang ibunya ini memanglah kenyataan. Dan unek-unek yang selama ini ia pendam. Bu Sri membelalakan matanya saat dibalas sang menantu, tetapi ia tidak berani membalasnya balik. Lah sedikit syok mendengar. Putrinya lah yang menggoda Faris. Bu Siti berjalan memasuki kamar Faris dan Sari, lalu Faris menyusul di belakangnya. Riz, apa tidak apa-apa ibu di sini? Rasanya kok tidak enak ya? Bisik Bu Siti. Sudah Bu. Tidak apa-apa. Toh rumah ini dulunya Faris yang renovasi, sedikitnya Faris ada haknya lah di sini. Kata Faris menenangkan sang ibu. Memang dulunya Sari selalu merongrong uang Faris, termasuk merenovasi rumah orang tuanya ini, semuanya berasal dari ia merayu Faris. Bu Siti pun mengangguk saja, lalu pandangannya kembali mengarah pada Cahaya yang nemplok di dekapan Faris. Riz, ibu masih meragukan kalau Cahaya anakmu. Dan lihatlah ada titik hitam di bawah dagunya, mirip sekali dengan tanda lahirnya masmu. 20. Sedangkan ibu saja tidak punya tanda lahir seperti itu. Bisik Bu Siti lagi seraya memeriksa bawah dagu sang cucu. Dan benar saja. Di bawah dagu Cahaya ada sebuah tanda lahir berwarna hitam memanjang dan itu persis milik Fahri, anaknya. Fahri diam terpekur, ia pun mulai meragukan kembali soal Cahaya yang anak kandungnya. Tapi Bu, ujar Faris tertahan. Selidiki Faris. Kok ibu meragukan Sari ya? Ingat-ingat, dulu kamu bilang Sari yang menggoda kamu kan? Itu berarti Sari memanglah murahan. Dan wanita seperti itu gampang bermain dengan lelaki manapun, ya termasuk masmu.
kata Bu Siti lagi. Sekarang ini Bu Siti sangatlah membenci pengkhianatan, dan andai benar menantunya main kotor dengan kedua anaknya, maka Bu Siti tidak akan terima. Faris mengangguk lemah, tak terbayangkan andai yang dikatakan ibunya ini kebenaran. Jika Cahaya bukanlah anaknya, itu berarti Faris sudah ditipu habis-habisan. Dan karenanya ia jadi kehilangan semuanya, dan karenanya juga hidupnya jadi berantakan. Baik Bu, jawab Faris pada akhirnya. Bu Siti pun membaringkan badannya di ranjang Faris dan Sari, sementara itu Faris membawa Cahaya bermain di depan televisi. Malam pun tiba. Seperti biasa, tepat pukul 8 malam, Sari baru pulang. Baru pulang kamu? Tanya Faris saat melihat istrinya baru pulang. Iya Mas. Tadi ada lembur lagi. Jawab Sari sedikit kikuk. Mas mau tahu, kamu kerja di mana? Kok pulangnya malam terus? Tanya Faris lagi. Sari pun sedikit gelagapan, ditanya kerja apa dan di mana ia kesusahan hendak menjawab. Itu jawab Sari terpotong, karena belum mendapatkan alasan yang pas. Itu Mas, di rumah makan. Ya, rumah makan. Dan hari ini rumah makannya sedang ramai Mas, jadi ia terpaksa lembur. Jawab Sari pada akhirnya. Rumah makan mana? Tanya Faris lagi, wajahnya datar saat menginterogasi istrinya. Dan Faris mulai. 21. Mencium gelagat pembohongan pada diri sang istri. Mata Sari berputar-putar mencari alasan. Duh, Mas Faris apa sih? Pakai tanya-tanyain aku segala. Gerutu Sari dalam hati. Memang ada ya pelayan rumah makan yang dandannya menor kayak begini. Cetus Faris lagi dengan pandangan menyelidik. Adalah Mas. Mas ini kenapa tanya-tanya terus sih? Aku tuh baru balik kerja tahu Mas, capek. Harusnya Mas siapin aku anget atau apa kek, aku kan yang cari duit. Sahut Sari mulai sewot. Dan mulai besar kepala, karena saat ini memang dirinya lah yang mencari nafkah. Mata Faris memicing mendengar penuturan sang istri. Mulai perhitungan. Ujar Faris mulai tersulut emosi. Enggak, bukan gitu. Maksud aku kamu itu jangan tanyain aku ini itu Mas, pusing tahu jawabnya. Yang pasti aku baru balik kerja. Udah itu aja. Ya udah ya Mas, aku lelah. Mau mandi terus istirahat. Oh ya, tentang pekerjaanku itu aku jadi kasir di sebuah rumah makan, makanya aku harus dandan, masak ia jaga kasir penampilan ngelomprot. Kata Sari lagi yang sudah menemukan alasan. Setelahnya Sari pun berlalu ke dalam kamar. Dan saat di kamar, betapa terkejutnya Sari saat melihat ibu mertuanya. Ya, walau Bu Siti kini lebih kurus, tetapi Sari masih tahu betul wajah itu. Wajah itu hanya milik Bu Siti, wajah yang dimana ada sebuah tahi lalat di hidungnya. Ibu ngapain di sini? Tanya Sari. Bu Siti yang sedang rebahan sambil ngelonin Cahaya pun terbangun. Ibu akan tinggal di sini beberapa hari ke depan Sari. Sahut Bu Siti. Apa? Pekik Sari dengan mata membola. Siapa yang kasih izin ibu di sini? Pekik Sari lagi dengan suara ngegas. 22. Faris yang mendengar suara ribut-ribut pun segera masuk ke dalam kamar. Ada apa ini? Tanya Faris. Ini Mas, kok ibumu ada di sini? Terus katanya mau tinggal di sini, ya gak bisalah. Ini kan rumah orang tuaku, mana boleh satu rumah ditinggali 3 keluarga. Kata orang itu pamali. Pasti salah satunya akan mati, dan aku gak mau mati ya Mas, pokoknya aku gak mau ibumu tinggal di sini. Cerocos Sari tiada henti. Bu Siti kaget dengan sikap menantunya ini, padahal dulunya Sari ia sayang-sayang sudah seperti anak sendiri, bahkan dulu ia sering membela Sari daripada Alia, tetapi... Kok, apakah ia sudah membela orang yang salah? Walaupun apa yang ia lakukan dahulu memang benar salah, setidaknya menantunya yang ia perjuangkan ini punya tata krama dan dapat menghormatinya, tetapi ini apa? Belum apa-apa ia malah mau diusir. Sungguh Bu Siti merasa kecewa. Sari, jaga bicaramu. Ibuku hanya beberapa hari di sini,
setelah itu aku akan membawanya pergi ke kota. Ibu akan tinggal bersama Farah, jadi kamu tidak udah masalahkan hal yang sebenarnya tidak penting. Tegur Faris. Maksud kamu apa, Mas? Tanya Sari tidak mengerti. Masih kurang jelas. Budek iya. Faris pun mulai kesal dengan kelemotan Sari. Jadi kamu mau bawa ibumu ke kota? Memang kamu punya uang, Mas. Pasti ujung-ujungnya minta duit ke aku. Merepotkan sekali. Lagian kamu juga, Bu, kenapa ngerepotin anak segala sih? Sudah bagus ibu tinggal bersama bapak dan istri barunya. Sari terus mengoceh yang dimana membuat Bu Siti semakin kecewa kepadanya. Inikah menantu yang selama ini aku dukung dan idam-idamkan? 23. Kenapa jauh sekali perangainya dengan Alia? Alia walau ia kaya tetapi ia selalu hormat dan patuh kepadaku. Lirih Bu Siti dalam hati. Baru bekerja begitu saja sudah sombong sekali kamu, Sar. Tidak usah khawatir. Aku tidak akan meminta duitmu. Sudah, jangan bikin ribut lagi. Ujar Faris marah. Sari yang kesal pun keluar dari kamar, ia menghentak-hentakkan kakinya ke lantai. Beberapa hari kemudian, saat pagi tiba. Saat sedang sarapan bersama, tiba-tiba Sari merasa mual, ia menghentikan makannya lalu buru-buru lari ke kamar mandi. Huek, huek. Sari muntah-muntah, dan Faris segera menyusulnya. Karena baru beberapa suap yang masuk ke dalam perut, jadi hanya sedikit yang dimuntahkan Sari. Setelahnya hanya berupa cairan. Kamu kenapa? Masuk angin? Tanya Faris seraya memijit tengkuk Sari. Gak tahu, Mas. Tiba-tiba aku merasa pusing dan mual, jawab Sari setelah menyelesaikan muntahannya. Keduanya lantas keluar dari kamar mandi. Gak mungkinlah masuk angin, semalam saja ia makan martabak sekardus. Cetus Bu Siti dengan mata yang memicing memperhatikan arah perut Sari yang kelihatan sedikit emblendung. Sari terlihat lemas, ia duduk menyender di sofa. Riz, coba olesin minyak kayu putih, seru Bu Sri seraya menyodorkan minyak tersebut. Faris menerima dan mulai mengusapkan ke perut Sari. Melihat perut Sari, Bu Siti pun membulatkan matanya, walau tidak terlalu kentara karena Sari berbadan montok, tapi melihat perut yang bulat kencang Bu Siti mulai curiga. Sar, apa kamu sedang hamil? Tanya Bu Siti. 24. Sari yang mendengar pertanyaan mertuanya pun sontak membelalakkan matanya. 25. Tuan. Seru Andi, lantas Elang melirik ke arahnya dan menaikkan sebelah alis bermaksud bertanya ada apa gerangan ia memanggilku. Wanita itu menelpon lagi. Cetus Andi, supir yang dipercaya ayah mertua untuk menjadi supir pribadi Elang. Siapa lagi kalau bukan Papa Vano? Apa katanya? Tanya Elang dengan wajah yang tadinya sudah dingin kini menjadi tambah dingin saat Andi menyebut seorang wanita yang menurutnya gila. Seperti yang sudah-sudah, dia meminta Anda untuk menikahinya, ujar Andi. Beberapa waktu yang lalu, saat sedang perjalanan pulang dari kota Surabaya, Jakarta, tak sengaja mobil yang ditumpangi Elang menabrak seorang pemotor. Pemotor itu adalah seorang Gojek online, dan karena insiden waktu itu, si Gojek itu sampai meregang nyawa. Dan saat itu yang menyupiri Elang adalah Andi. Istri dari abang ojol itu menangis histeris ketika tahu suaminya telah meninggal. Tetapi di sini bukan kesalahan Andi semata, abang ojol itu juga salah, yang dimana ia menyalakan lampu sen ke arah kiri tetapi malah belok ke kanan, dan dari arah depan mobil yang dikemudikan Andi dalam keadaan lumayan cepat. Karena abang ojol berbelok ke arah yang tak sesuai lampu sennya, akhirnya terjadilah tabrakan, dan abang ojol pun tewas saat perjalanan ke rumah sakit. Dan di sini Elang merasa bersalah, walau bukan 100% kesalahannya tetapi Elang akan bertanggung jawab atas meninggalnya abang ojol tersebut. Elang memberi santunan sebesar 100 juta, dan akan memberikan 10 juta per bulannya. Ada juga sembako, dan akan menyekolahkan anak-anak dari abang ojol itu sampai lulus SMU. Abang ojol mempunyai 2 orang anak, 1 lelaki dan 1 lagi perempuan, dan anak-anaknya masih kecil-kecil. Jadi sudah pas ia membiayai siswa anak-anak yatim itu. Miranda.
Miranda adalah nama istri Aban Ojol yang Tolk sengaja ditabrak mobil Elang, melihat Elang yang tampan, gagah dan berkarisma, plus kaya tentunya. Miranda pun ingin memanfaatkan keadaan. Dengan dalih menuduh Elang yang membunuh suaminya serta berpura-pura mengalami depresi, Miranda pun meminta tanggung jawab lebih. Miranda meminta untuk Elang menikahi dirinya sebagai ganti rugi atas meninggalnya sang suami. Elang yang mendengar permintaan istri dari Abang Ojol tersebut pun menyebut Miranda wanita gila. Bagaimana tidak gila? 26. Elang disuruh tanggung jawab yang bukan kesalahannya. Mengenai ia yang memberi santunan dan akan menyekolahkan anak-anaknya Abang Ojol, itu karena Elang merasa kasihan. Hal yang sesungguhnya, laka lantas itu terjadi karena kesalahan Abang Ojol itu sendiri. Salah sendiri menyalakan lampu sen kiri beloknya malah ke kanan. Kamu berniat menambah istri lagi. Kalau iya mending kau nikahi sajalah wanita gila itu. Daripada merongrong seperti ini terus. Bikin kepala pusing saja. Ujar Elang dengan menghembuskan nafasnya kasar. Mata Andi membola mendengar penuturan tuannya. Duh tuan, bisa dipotong joniku kalau berani macam-macam. Seru Andi menolak mentah-mentah. Ya sama, gumam Elang. Lagipun tak ada niatan sedikitpun di hati Elang untuk menambah istri. Satu istri sudah cukup bagi Elang. Masalah inilah yang membuat Elang hilang fokus saat di rumah. Sudah, tidak perlu difikirkan mendalam tuan. Yang penting di sini kita sudah memberikan tanggung jawab atas meninggalnya Anton, walau ini bukan murni kesalahan kita sih. Hiraukan saja itu si Miranda. Dia begitu pasti kepincut tuan, secara tuan kan tampan dan kaya. Harusnya kalau benar minta tanggung jawab sih mintanya ke aku. Secara kan yang bawa mobil kan aku. Lah ini anehnya minta dinikahinya sama tuan, kan aneh. Sudah jelas itu wanita mengincar tuan, kata Andi. Elang mengangguk pelan, ya dia memang akan mengabaikan wanita gila itu. Pasti akan lelah sendiri, toh Surabaya, Jakarta cukup jauh. Jadi Elang sedikit merasa tenang, karena Miranda tidak satu kota dengannya. Kau tidak membocorkan masalah ini pada istriku kan? Tanya Elang pada supir pribadinya itu. Aman tuan. Nyonya tidak tahu. Seperti permintaan tuan. Jawab Andi. Elang melarang Andi untuk memberitahu masalah ini kepada sang istri, selain merasa bisa menyelesaikannya sendiri. Elang tidak mau memberi beban pikiran kepada sang istri atas permintaan gila wanita gila tersebut. Elang tahu, Alia sangat sensitif mengenai istri kedua, karena pengalaman masa lalu itu, Elang tidak ingin istrinya itu bersedih. Tak lama mobil yang dikendarai Andi pun memasuki pelataran rumah sakit. Andi memberhentikan mobilnya tepat di lobi rumah sakit, ketika mobil berhenti dengan sigap security membukakan pintu mobil untuk orang nomor 1 di rumah sakit tersebut. Selamat pagi tuan, ujar security tersebut. 27. Pagi, jawab Elang sedikit menganggukkan kepalanya. Wajahnya yang dingin pun memasuki rumah sakit. Itu. Dengan langkah tegap, Elang berjalan menuju lift khusus petinggi rumah sakit. Para karyawan RS pun terpesona dengan kegagahan Elang. OMG. Itu Prof Elang keren banget. Meleleh hati Mak melihat ketampanannya, Prof Elang. Tolong jadikan aku yang kedua. Seru salah seorang suster yang melihat Elang dari kejauhan. Aduh. Iya. Melihat ketampanan Prof Elang rasanya kok rela jadi pelakor. Timpal suster yang lainnya. Airin yang kebetulan sedang membersihkan kaca yang tak jauh dari kedua suster itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Gila memang. Dunia benar-benar mau kiamat. Segitu rendahnya hanya karena lelaki rela menjadi duri dalam daging. Gerutu Airin mengomentari percakapan dua suster yang mengidolakan Elang. Hei, bilang apa kamu barusan? Tegur salah satu suster yang tajam pendengarannya. Saking tajamnya suster tersebut mendengar dumelan Airin. Entah Airin yang berbicara keras atau memang kuping suster itu yang sensitif. Airin tersentak kaget ditegur salah satu suster tadi. Enggak kok. Aku hanya sedang berbicara dengan debu. Sahut Airin terlihat santai. Tadi aku dengar kami ngatain kami ya.
Suster itu terlihat marah atas tindakan Airin. Enggak kok, suster aja yang lagi sensi. Udah ya, aku mau lanjut bersihin di lantai atas. Ujar Airin masa bodoh. Oh ya, lebih baik jadi wanita terhormat daripada menginginkan milik wanita lain. Seru Airin sedikit memberi pencerahan pada dua orang suster yang memang selalu bertingkah ganjen itu. Setelahnya, Airin pun langsung ngacir, ia pun tersenyum puas setelah membuat wajah dua orang suster tadi menjadi merah padam. Hei, dasar kacung sial, N. Pekik dua suster itu pada Airin. Jam makan siang telah tiba. Elang juga sudah menyelesaikan tugasnya siang ini, tinggal beberapa berkas lagi dan akan ia kerjakan nanti setelah makan siang. Saat akan beranjak pergi untuk makan siang, tiba-tiba asistennya masuk ke ruangannya. Permisi tuan. Seru asisten Elang. Asisten Elang kini seorang lelaki, karena tidak ingin membuat istrinya selalu cemas, Elang pun mengganti asistennya itu. 28. Ya, ada apa? Di bawah ada seorang perempuan tuan. Dia membawa dua orang anak dan mengaku mereka tanggung jawab tuan. Namanya Miranda. Dan dia ngotot sekali ingin bertemu tuan. Lapor asisten Elang tersebut. Mendengar nama wanita gila itu, mata Elang pun sukses membola. Apa? Miranda? Elang nampak tak percaya. Iya tuan. Dia menyebut namanya Miranda. 29. Elang mendengus kesal saat mendengar nama Miranda, tambah tak percaya ternyata wanita itu sampai berani menghampirinya di RS. Nampaknya julukan wanita gila sudah pas ia tujukan untuk Miranda. Usir saja, dia hanya wanita gila. Titah Elang dengan wajah yang bermuram durja. Keinginannya untuk pergi makan siang pun menguap sudah, rasa laparnya kini hilang entah kemana. Semua gara-gara mendengar nama Miranda sehingga Elang kehilangan selera makannya dalam sekejap. Baik tuan, kata Anthony, asisten pribadi sekaligus sekretaris Elang di RS. Setelah mendapatkan respon dari tuannya, Anthony pun pamit undur diri. Untuk menghilangkan rasa kesalnya gara-gara Miranda, akhirnya Elang pun kembali mengerjakan pekerjaannya. Dan melupakan rasa lapar yang sudah tidak dirasa. Apa? Hei, kau tidak kenal aku. Aku ini Miranda. Bilang itu pada Pak Elang. Pekik Miranda tidak terima karena dirinya akan diusir oleh resepsionis. Maaf Bu, tapi Tuan Elang bilang tak mengenal Anda. Jadi silahkan Anda pergi dari sini atau kalau Anda masih bersikeras maka kami akan bertindak kasar. Ucap resepsionis itu terdengar tegas. Memang banyak sekali wanita yang mencari keberadaan Elang, resepsionis itu sama sekali tidak heran, karena bosnya memanglah sekeren itu. Tidak bisa begitu dong. Aku datang jauh-jauh dari Surabaya hanya untuk menemui Pak Elang. Lihatlah anak-anakku, mereka sudah merindukan sosok bapaknya. Dan ini merupakan tanggung jawab Pak Elang. Miranda masih ngotot ingin bertemu Elang. Melihat besarnya rumah sakit yang Elang pimpin, membuat tekad Miranda semakin bulat, bahwa ia harus bisa mendapatkan Elang. Ya, Miranda tahu kalau Elang bukanlah orang yang sembarangan, melihat semua pakaian yang dikenakan Elang, Miranda yakin bahwa Elang orang berduit. Dan suatu ketika, Miranda mendapati sebuah namnetek Elang yang masih terpasang di kemejanya. Prof. Elang B. Permana. Tahu nama kepanjangan Elang, Miranda langsung scroll pencarian nama itu. 30. Dan betapa kagetnya Miranda saat tahu siapa Elang. Elang Bayu Permana, seorang pewaris tunggal rumah sakit swasta Permana Group. Tahu Elang adalah orang kaya, Miranda pun mempunyai rencana licik untuk meminta pertanggungjawaban. Security. Seru resepsionis memanggil security. Ya, sahut security bernama Andri. Tolong usir wanita beserta anak-anaknya ini. Suruh resepsionis tersebut. Agak kejam memang, tapi mau bagaimana lagi. Di sini ia bekerja pada orang lain, dan resepsionis itu hanya melakukan titah dari atasannya. Baik Nona, kata security tersebut. Ayo Bu, keluar dari sini. Kalau Anda tidak mau maka jangan salahkan saya kalau saya sampai berbuat kasar kepada Anda dan anak-anak Anda.
Ujar security tersebut terlihat garang. Anak-anak Miranda pun beringsut ketakutan. Miranda mendengus karenanya. Awas saja ya kalian, kalau nanti saya resmi jadi istri dari bos kalian, maka kalian orang pertama yang bakal kupecat. Akan saya ingat-ingat wajah kalian ini. Sentak Miranda sangat tak tahu diri, sepertinya rasa percaya dirinya sudah di luar batas. Sementara itu, security dan dua resepsionis pun saling pandang, kemudian mereka kompak tersenyum mencemooh pada Miranda. Kalau mimpi jangan ketinggian Mbak. Ingat kalau jatuh itu rasanya sakit. Tuan Elang itu sudah punya istri dan anak, dan istrinya sangat cantik sekali. Bagai bidadari. Yang kita-kita saja yang cantiknya kayak Princess Syahrini saja gak dilirik oleh Tuan Elang, lah siapa Anda yang berhayal jadi istri Tuan Elang? Udah Pak, usir saja orang gila ini. Kata resepsionis bernama Tek Indah. Ayo, pergi. Ucap security lebih garang lagi. Iya, awas, jangan sentuh aku. Sahut Miranda ketus. Lalu tangannya memegang erat tangan kedua anaknya lalu menuntunnya keluar dari gedung RS. Dasar, dari mana datangnya si orang gila itu? Gerutu Indah. Saat keluar dari lobi, Miranda berpas-pasan dengan Alia beserta anak kembarnya. 31. Tetapi Miranda yang belum mengenal siapa Alia pun abai dan mengira Alia salah satu pengunjung RS ini. Selamat datang Nyonya. Sambut Indah dan juga Dini. Dua resepsionis yang mengusir Miranda tadi. Ya, sahut Alia seraya tersenyum ramah. Alia dan kedua anaknya pun berjalan menuju ke arah lift khusus petinggi. Satpanem penjaga lift yang melihat Nyonya bosnya datang pun segera memencet tombol lift agar segera terbuka. Selamat siang Nyonya. Seru security menyapa Alia. Siang Pak. Siang juga Pak. Jawab Alia dan kedua anak kembarnya kompak. Security lantas tersenyum gemas. Aduh, Tuan dan Nona muda menggemaskan sekali. Seru security tersebut meleleh, tak sepadan dengan badannya yang tinggi besar. Tak lama lift terbuka. Silahkan masuk Nyonya, dan Tuan serta Nona kecil. Seru security mempersilahkan Alia untuk masuk ke dalam lift. Terima kasih Om Besal. Seru Naila memperlihatkan giginya yang putih bersih. Sama-sama Nona kecil, sahut security. Terima kasih ya Pak, kini Alia yang gantian mengucapkan terima kasih. Sama-sama Nyonya. Balas security tersebut. Lantas, Alia dan kedua anak kembarnya pun masuk ke dalam lift lalu Alia menekan tombol angka yang paling tinggi di gedung ini, di mana ruang kerja suaminya berada. Tak lama, lift pun membawa Alia dan kedua anaknya ke lantai 34. Hati-hati anak-anak. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Seru Alia menegur kedua anaknya saat anak-anaknya itu langsung berlarian menuju ke ruangan ayah mereka. Hahaha. Terdengar suara tawa keduanya sangat nyaring di lantai tersebut. Beberapa karyawan RS yang letak kerjanya satu lantai dengan elang pun tersenyum saat melihat kelucuan putra-putri bos mereka. Ayah. Seru si kembar Nathan dan Naila kompak saat memasuki ruang kerja elang. Elang yang sedang fokus dengan berkas-berkas pun terlonjak kaget. 32. Ayah. Seru si kembar lagi lalu berlomba-lomba untuk mendekati ayah mereka. Bro, Nathan lebih dulu sampai kepada ayahnya dan langsung nemplok kepada ayahnya itu. Senyum elang terbit seketika saat menyadari putra-putrinya lah yang membuat keributan ini. Hua. Naila nangis kejar karena kalah cepat dengan kakaknya. Anak bunda kenapa menangis? Seru Alia saat baru masuk ke dalam ruangan sang suami. Ai, kata elang dengan mata berbinar, hatinya yang tadi keruh pun seketika berbunga-bunga saat melihat kedatangan istri beserta anak-anaknya. Alia tersenyum manis kepada suaminya, lalu segera menghampiri sang putri yang masih betah menangis. Princessnya bunda ada apa? Kok nangis? Nai jatuh. Tanya Alia dengan lemah lembut. Naila menggeleng. Nai mau digendong ayah, tapi Bang Tan lebih cepat dari Nai. Jawab Nai dengan sesenggukan, terdengar lebay sekali. Yah mungkin begitulah anak perempuan, gampang sekali menangis. Abang,
gantian sama adeknya ya. Seru Alia kepada sang putra, Nathan. Nathan menggeleng. Gak mau bunda, naikkan di rumah selalu monopoli ayah, kini gantian Nathan sama ayah. Jawab Nathan keberatan. Karena memanglah Naila sering bermanja-manja kepada ayahnya, kadang Nathan tidak diperbolehkan mendekat. Dan seringnya Elang dikuasai oleh Naila. Hua, benar saja, mendengar penolakan sang abang, tambahlah kejar Naila menangis. Elang yang melihat tingkah kedua anak-anaknya ini pun geleng-geleng kepala, lantas Elang pun bangkit, masih sambil menggendong Nathan yang menggelendotinya. Elang mendekati Naila. Sini, ayah gendong bareng-bareng ya. Kan ayah-ayahnya abang Nathan dan adek Naila. Kata Elang berusaha adil. Ternyata agak susah mengemong anak kembar, kerap kali dirinya dijadikan rebutan. Tak hanya itu, mainan 33 pun kerap kali jadi rebutan mereka. Grab, Elang menggendong Naila di sisi kanannya, sedangkan Nathan ada di sisi kirinya. Alia tersenyum melihat pemandangan ini. Mas, udah makan siang belum? Nih aku bawain makan siang. Seru Alia seraya menenteng paperbak yang ia bawa. Kebetulan belum ai. Mas keasikan kerja jadi lupa untuk makan. Jawab Elang sedikit meringis. Cek. Alia mendeci, kebiasaan kamu mas. Kamu seorang dokter tapi kok enggak merawat tubuhmu sendiri, gerutu Alia seraya berjalan menuju sofa yang ada di ruangan sang suami. Kalau sakit kena mak gimana? Lanjut Alia lagi. Untung aja aku bawa makanan, kalau enggak sudah pasti kamu bakal kena mak kronis mas. Untung kamu punya istri seperti aku. Yang soleha, perhatian, pinter masak dan pinter menabung serta tidak banyak menuntut. Jarang loh wanita di luar sana yang baiknya kayak aku. Alia tak henti-hentinya mengomel, dengan diselingi sedikit candaan tentunya. Elang hanya mampu menggaruk pipinya dengan pelan. Ayo mas, makan dulu. Aku masakin kamu ayam rica-rica kenmangi dan capcay udang. Seru Alia memanggil sang suami. Elang pun manut saja, terlebih perutnya kini mendadak lapar lagi, apalagi sang istri menyebutkan lauk kesukaannya. Keluarga kecil bahagia itu pun mulai makan siang bersama. Menjelang sore, jam menunjukkan pukul 3 sore. Nathan dan Naila yang tidak mau pulang pun membuat Alia terpaksa menunggu sampai suaminya menyelesaikan pekerjaannya. Nah, udah selesai. Seru Elang. Anak-anak, yuk pulang. Seru Elang lagi memanggil anak-anaknya yang tengah bermain di kamar pribadinya. Kamar pribadi ada satu ruangan di ruang kerja Elang. Udah selesai mas? Tanya Alia memastikan. 34. Udah ai? Mau langsung pulang atau mau kemana dulu? Kata Elang. Ayah, mau main di mall. Seru si kembar kompak. Elang melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Ayoklah, masih sore ini. Seru Elang mengiyakan. Hore. Seru si kembar girang. Elang pun menggandeng tangan kedua anaknya, lalu membawanya turun ke lantai 1. Selamat sore Tuan Nyonya, sapa security kepada Big Boss dan istrinya. Sore juga Pak, balas Alia ramah. Selanjutnya, Elang Alia pun berjalan menuju di mana mobil Elang diparkirkan. Sedangkan Pak Andi telah Elang suruh pulang lebih dulu, karena Elang hendak menghabiskan waktu dengan keluarga kecilnya. Saat hampir sampai di mobil, tiba-tiba ada yang memanggil Elang. Pak Elang, seru seorang wanita. Mendengar ada yang memanggil, lantas Elang dan Alia pun menoleh ke asal suara. Elang membulatkan matanya melihat siapa gerangan yang memanggilnya. Wanita gila itu lagi. Astaga! Batin Elang merasa kesal. Sedangkan Alia menatap heran pada seorang wanita yang sedang lari tergopoh-gopoh sambil menyeret dua orang anaknya. Hahaha. Pak Elang, akhirnya Pak Elang keluar juga dari gedung itu. Seru Miranda masih ngos-ngosan. Alia terheran-heran dengan wanita yang ada di depannya ini, terlebih wanita itu sama sekali tidak meliriknya, yang dipandang hanya suaminya seorang. Dan tentu saja Alia mulai mencium bau-bau ulet bulu. Pak Elang kenapa gak mau nemuin aku?
Gak kasihanem sama anak-anak yang nungguin calon bapaknya dari pagi. Terlebih anak-anak udah kangen pengen ketemu sama calon bapaknya, iya kan anak-anak. Seru Miranda kini beralih kepada dua anaknya. 35. Kedua anak Miranda yang sudah didoktrin oleh ibu mereka itu pun mengangguk saja. Mata Elang membulat sempurna saat mendengar ucapan dari Miranda. Lalu pandangan Elang beralih pada sang istri yang sedang menatapnya tanpa berkedip. Celaka. Bisa-bisa istriku salah paham. Ark. Dasar wanita gila. Sudah diberi kemurahan hatiku sekarang malah minta jantung. Ah. Apa sudah waktunya Alia tahu? Sepertinya memang harus tahu, karena wanita gila ini sudah nekat datang kemari. Batin Elang menjerit. Tunggu. Apa maksud Anda sebenarnya ya? Siapa Anda dan siapa anak-anak ini? Kini Alia mulai angkat bicara. Mendengar pertanyaan dari Alia, Miranda pun tersenyum pongah. Aku ini adalah calon istrinya Dr. Elang, dan anak-anakku ini calon anaknya Dr. Elang. Jawab Miranda sangat percaya diri sekali. Sontak saja, mata Alia pun mendelik mendengarnya, lalu pandangannya tertuju pada sang suami. Apa-apaan ini? Ulat bulu. Lagi. Huafef. Menyebalkan. Batin Alia menjerit kesal. 36. Calon istri. Ucap Alia seraya tersenyum mencemooh. Wajahnya yang tadinya kalem dan ramah pun seketika berubah menjadi garang. Ya, calon istri. Kamu siapa? Dan kenapa bersama calon suamiku? Sahut Miranda lalu mulai memperhatikan Alia dari atas sampai bawah. Melihat penampilan Alia yang cantik dan elegan, tiba-tiba Miranda merasa ciut. Tapi segera ia enyahkan karena sebentar lagi ia akan secantik Alia, jika berhasil bersanding dengan Elang tentunya. Aku istri sah dari Elang Bayu Permana. Siapa Anda yang ngaku-ngaku jadi calon istri suamiku ha? Sentak Alia yang mulai keluar tanduk di kepalanya. Merasa miliknya akan diganggu, Alia pun langsung sigap pasang kuda-kuda, dan akan menghalau bibit-bibit pelakor yang hendak menerjang kapal pesiarnya. Mata Miranda sontak membola saat mendengar wanita yang ada di depannya ini mengaku istri dari lelaki yang ia incar. Lalu matanya mulai memperhatikan dua anak yang ada di gandengan tangan Elang. Melihat ada anak yang wajahnya mirip sekali dengan Elang, Miranda pun mulai percaya bahwa wanita cantik nan elegan yang ada di hadapannya ini adalah benar istrinya Elang. Jadi kamu istrinta Pak Elang? Gagap Miranda. Alia diam tak menjawab, matanya menatap tajam pada Miranda. Tak disangka, Miranda malah menerbitkan senyumnya, lalu berusaha lebih dekat dengan Alia. Kamu benar istrinya Pak Elang ya? Kalau begitu, kenalin. Namaku Miranda. Yang suaminya telah dibuat meninggal oleh suamimu. Karena suamiku meninggal karena ulah suamimu. Jadi aku minta tanggung jawab padanya untuk menikahiku. Salam kenal ya, kita akan segera jadi kakak adik, karena kamu istri pertama, maka aku akan memanggilmu Mbak. Seru Miranda sangat percaya diri sekali, dan tidak punya urat malu. Kedua alis Alia menukik tajam, mendengar ucapan Miranda. Dengan mengabailkan uluran tangan dari Miranda, Alia pun berbalik dan meminta penjelasan dari suaminya. 37. Elang pun gelagapan dibuatnya. Mas, bisa jelasin apa ini? Benar kamu telah menyebabkan suaminya meninggal. Taya Alia menuntut penjelasan. Elang pun menghela nafasnya kasar. Mau tidak mau, Elang pun akan menceritakan yang sebenarnya. Tidak ada yang perlu dijelasin lagi Mbak, karena semuanya sudah jelas. Jelas nyata suamiku telah tiada, dan itu semua karena Pak Elang. Karena Pak Elang menabrak suamiku jadi suamiku meninggal dunia. Sebagai bentuk tanggung jawab, aku minta Pak Elang menikahiku. Karena aku tidak ingin anak-anakku kehilangan sosok seorang ayah, potong Miranda dengan cepat, misinya ingin mempengaruhi istri dari Elang. Supaya jalannya mulus dinikahi Elang. Jangan dengarkan dia ai. Dia itu wanita gila. Ujar Elang yang mulai angkat bicara. Lalu, pandangannya beralih kepada dua anak kembarnya. Nathan dan Naila masuk ke dalam mobil dulu ya, ayah dan bunda ada perlu sebentar.
Seru Elang menyuruh dua anaknya untuk masuk mobil lebih dulu. Baik ayah. Jawab Nathan dan Naila dengan serempak. Elang pun segera menuju mobil yang letaknya tak jauh darinya lalu segera membuka pintunya. Setelah memastikan dua anaknya sudah masuk mobil dan dirasa sudah aman, Elang pun meninggalkannya dan kembali menuju ke istri dan wanita yang menurutnya gila. Aku akan jelasin. Sebelumnya Mas minta maaf karena menyembunyikan ini darimu. Karena menurut Mas bisa menyelesaikan ini dan terlebih tidak ingin membebani pikiranmu. Apalagi kamu sedang hamil anak ketiga kita. Mas tidak ingin kamu banyak beban pikiran yang bakal berpengaruh di kandunganmu, ucap Elang meminta maaf terlebih dahulu sebelum menceritakan hal yang sesungguhnya. Bukan tanpa alasan Elang menyembunyikan hal ini semua karena istrinya tengah hamil muda, dan kehamilan istrinya ini sedikit bermasalah, kandungannya sedikit lemah. Baru 2 mingguan ini Alia boleh beraktivitas kembali setelah 10 hari bed rest total. Pak Elang, sudah cukup. Tidak ada yang perlu dijelasin lagi. Kenyataannya suamiku meninggal karena kamu tabrak. Potong Miranda lagi. Diam kamu. Bentak Elang menatap tajam pada Miranda. Mendengar bentakan Elang, membuat anak-anak Miranda beringsut ketakutan. Ibu, takut. Cicit Gilang dan Gina, anak Miranda. Miranda pun hanya mampu mengelus-elus kepala anak-anaknya, jujur. Miranda pun juga merasa takut. 38. Elang terlihat menyeramkan dengan wajah garang dan mata yang menyala tajam. Dengerin aku. Memang benar aku telah menabrak suaminya Mbak ini. Tapi, penjelasan Elang terpotong karena istrinya terlihat syok. Apa Mas? Jadi benar kamu telah menabrak suami wanita ini sampai meninggal. Potong Alia sangat syok. Elang terlihat panik, inilah yang membuatnya takut. Takut istrinya syok dan berakhir ngedrop. Dengan gerakan cepat, Elang mendekati sang istri lalu merangkulnya. Ia takut kalau istrinya akan limbung dan jatuh ke vaping parkiran. Tenanglah. Dengar dulu penjelasanku dan jangan kamu potong, oke? Kata Elang. Alia pun mengangguk. Baiklah. Lanjutkan Mas. Kata Alia yang akhirnya memilih diam mendengar penjelasan sang suami. Begini. Elang pun mulai menceritakan reka kejadian dari A sampai Z. Jadi begitu Polisi juga sudah menetapkan Mas tidak bersalah dan mengatakan murni kecerobohan Mas ojolnya sendiri. Tetapi, karena mobil Mas yang menabrak, polisi menyarankan untuk memberikan santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan Mas sudah memenuhi semuanya. Bahkan Mas akan memberikan keluarga mereka santunan sebesar 10 juta per bulan plus beasiswa kedua anaknya sampai lulus SMU. Setelah itu, Mas akan lepas tangan. Karena menurut Mas itu sudah lebih dari cukup. Lanjut Elang yang sudah memberitahukan kesemua-muanya kepada sang istri. Tapi Pak Elang, bagaimana nasib kedua anakku? Anakku masihlah kecil-kecil, dan sangat butuh sosok seorang ayah. Kalau Pak Elang mau bantu jangan setengah-setengah dong, nikahi aku sekalian supaya anakku tidak terlalu kehilangan sosok ayahnya. Dan kamu Mbak, tolong ya, ikhlasin suaminya untuk nikahin aku. Coba bayangin deh, andai posisi kita ditukar, Mbak yang kehilangan suami dan anak-anak yang kehilangan ayahnya. Pasti Mbak akan ngelakuin hal yang sama, iya kan? Cerocor Miranda lagi yang lagi-lagi memotong pembicaraan antara Elang dan istrinya. Bukan apa Miranda melakukan hal itu, Miranda takut kalau misinya untuk jadi istri Elang akan gagal. 39. Alia beralih menatap pada sosok Miranda. Tatapannya sangat sulit diartikan. Miranda yang ditatap sedemikian rupa oleh Alia pun mendadak merinding buku keteknya. Kamu bilang andai posisi kita ditukar. Begitu. Ujar Alia menatap tanpa berkedip pada Miranda. Sedikit ragu, Miranda menganggukkan kepalanya. Andai aku yang di posisi kamu, maka aku akan mengikhlaskan suamiku pergi. Dan berpikiran positif kalau ini sudah menjadi suratan takdir. Bukan malah memanfaatkan keadaan dan malah mau merusak rumah tangga orang lain. Sentak Alia terdengar menusuk. Kamu. Wanita seperti kamu sudah banyak aku temui.
kata Alia dengan tangan yang menunjuk pada Miranda. Dengar, polisi sudah menetapkan suamiku tidak bersalah, dan menyarankan memberi sedikit santunan. Tapi kamu lihat kan, suamiku sudah memberimu santunan banyak sembako dan uang tunai 100 juta. Kurasa itu sudah lebih dari cukup. Malahan dengan kemurahan hatinya, suamiku akan memberimu 10 juta per bulan untuk biaya hidupmu beserta 2 anakmu. Tak sampai di situ. Bahkan anak-anakmu akan disekolahkan sampai tamat SMU. Dan itu masih kurang. Kami minta dinikahi. Kamu waras. Lanjut Alia lagi dengan pandangan mengintimidasi. Tentu saja itu kurang. Sudah kubilangkan, anakku telah kehilangan sosok ayahnya, Dedan. Perkataan Miranda terhenti karena Alia memotongnya. Anakmu kehilangan ayahnya itu karena sudah takdir mereka. Jangan salahkan suamiku atas meninggalnya suamimu. Karena di sini suamimu yang jelas-jelas telah teledor. Potong Alia dengan membentak Miranda. Ai, sabar. Ingat ada calon adik si kembar di perutmu, bisik Elang menenangkan sang istri. Alia pun menarik nafasnya panjang lalu menghembuskannya secara perlahan. Begini Mbak. 40. Kalau kamu tetap ngotot seperti ini, maka saya tidak akan segan-segan melaporkanmu ke polisi. Ini sudah termasuk pemerasan dan pemaksaan, sangat tidak wajar meminta tanggung jawab di luar nalar. Kamu enyah dari hidup kami sekarang juga atau saya akan benar-benar melaporkanmu ke polisi. Lanjut Alia mengancam. Kali ini Alia tak sekedar mengancam, kalau Miranda tetap ngotot ingin minta dinikahi oleh suaminya, maka Alia akan menggunakan jalur hukum untuk menghentikannya. Tak peduli ada perasaan anak-anak yang akan terluka karena ibunya akan jadi narapidana, yang penting baginya rumah tangganya aman dari ancaman pelakor. Terlebih ini kesalahan dari Miranda sendiri. Mendengar ancaman Alia, Miranda pun jadi ketakutan. Kau mengancamku. Gagap Miranda. Tidak, aku tidak hanya mengancam, aku benar-benar akan melaporkanmu karena telah mengganggu ketenangan rumah tanggaku. Sahut Alia. Miranda menggeleng. Gagal sudah rencananya, padahal ia sudah datang jauh-jauh dari Surabaya. Tapi harapan tak sesuai kenyataan. Apa kamu tidak percaya? Baiklah, aku akan menghubungi kantor polisi sekarang juga. Gertak Alia. Jangan. Pekik Miranda mencegah. 41. Miranda ketakutan, saat melihat Alia hendak menghubungi kantor polisi. Dengan spontan Miranda memekik mencegah supaya Alia tidak melanjutkan aksinya yang di luar prediksi. Jangan. Pekik Miranda dengan suara yang lantang. Alia mengangkat sebelah alisnya seraya menatap datar pada Miranda. Kepada calon pelakor yang berkemungkinan besar mengacaukan rumah tangganya, Alia harus bersikap tegas. Jangan dilaporkan. Maksudku tidak perlu menghubungi polisi segala. Baiklah, baiklah. Aku akan mengalah. Aku akan berusaha ikhlas dengan kepergian suamiku. Harusnya suamimu menikahiku sebagai bentuk tanggung jawab total, karena kamu tidak mau. Ya, sudahlah. Lupakan. Yang penting semua tunjangan hidup kami jangan dibatalin ya. Sesuai yang Pak Lang bilang, setiap bulannya Pak Lang harus menyantuni kami 10 juta. Dan tentang pendidikan anak-anakku juga sesuai yang Anda katakan tadi. Tapi kalau bisa sih, sampai anak-anakku tamat sarjana. Ujar Miranda benar-benar tidak tahu malu. Benar-benar parasit. Alia menyunggingkan senyumnya sinis. Ia merasa malu sendiri dengan sikap Miranda, benar-benar wanita tidak punya harga dirinya si Miranda ini. Mbak siapa tadi nananya? Tanya Alia. Miranda. Jawab Miranda cepat menyebutkan namanya. Alia mengangguk lalu melirik pada 2 anak balita yang nemplok di kedua kaki Miranda. Maaf ya Mbak Miranda. Tetapi mengenai pendidikan anak-anakmu sebenarnya itu bukan tanggung jawab kami. Tapi kami dengan ikhlas hendak membiayai hidup beserta pendidikan anak-anakmu. Begini saja. Kami bisa saja menyetujui kalau anak-anak Mbak sampai tamat sarjana. Ujar Alia yang membuat Miranda langsung tersenyum merekah. 42. Tetapi, ada tapinya nih. Kami akan membiayai kuliah anak-anakmu kalau anak-anakmu berprestasi,
atau mendapatkan nilai yang layak untuk mendapatkan beasiswa. Tapi kalau nilai anak-anak Mbak di bawah nilai rata-rata, ya maaf saja. Kami hanya akan menyekolahkan anak-anakmu cuma sampai tamat SMU. Jelas Alia yang membuat senyum merekah Miranda luntur seketika. Loh, ya tidak bisa gitu dong. Kalau mau tanggung jawab itu harus totalitas. Aku sudah rela loh tidak menuntut dinikahi, lah kok malah begini sih. Akunya jadi rugi dong. Sembur Miranda nyerocos tak tahu malu. Alia sampai geleng-geleng kepala dibuatnya, ada ya tingkah orang tak punya urat malu seperti wanita yang ada di depannya ini. Maaf ya Mbak Miranda, kami bukan dinas sosial yang harus menghidupi segala-galanya kebutuhanmu. Ingat ya Mbak, kecelakaan itu bukan kesalahan saya, malahan saya dibuat rugi loh. Karena ulah suamimu. Mobil saya sampai hancur di bagian depannya, dan apa Mbak tahu? Biaya perbaikannya lebih dari 200 juta. Harusnya saya yang minta ganti rugi. Karena ulah suamimu yang teledor membuat mobilku hancur terlebih hampir membuat saya celaka. Sudah untung ya saya mau menyantuni kamu Mbak, itu karena saya kasihan dengan nasib malang anak-anak Mbak. Saya tegaskan, jadi anak yatim sudah suratan takdir mereka, itu bukan kesalahan saya. Kalau kamu masih menuntut hal aneh-aneh lagi, jangan salahkan saya jika membatalkan niatan tulus saya untuk menyantuni anak-anakmu Mbak. Dan satu lagi, saya bisa saja melaporkanmu ke polisi. Karena apa yang kamu lakukan ini sudah dalam tindakan pemerasan. Dan bisa dipidanakan. Kali ini Elang yang angkat bicara, ia pun sama geramnya dengan sang istri. Benar-benar wanita gila. Pikir Elang sedikit frustasi. Miranda pun jadi gelagapan, kini ia benar-benar takut. Ternyata mereka tak mudah ia bodohi. Malah dirinya yang terancam rugi. Gawat. Bisa-bisa aku tidak mendapatkan apa-apa. Alias ZONK. 43. Ark. Sial. N. Bukan seperti ini rencana awalnya. Batin Miranda menjerit. Oh oke. Aku tidak akan menuntut banyak lagi. Dan mengenai santunan setiap bulannya tolong dilanjutkan ya. Kami benar-benar butuh. Apalagi aku tidak mempunyai pekerjaan, mau ku kasih makan apa anak-anakku kalau Pak Lang dan istri membatalkan santunannya. Baiklah, aku minta maaf. Aalku tidak akan meminta lebih lagi, kalau begitu kami pergi dulu Pak Lang. Mbak, dan untuk bulan depan, Pak Lang jangan lupa ya. Kami tunggu uang santunannya. Ucap Miranda pada akhirnya. Daripada tidak mendapatkan apa-apa atau berakhir di penjara, lebih baik ia menyerap saja. Dan menerima santunan kesepakatan awal dari seseorang yang tak sengaja menabrak suaminya ini. Toh 10 juta per bulan itu sudah sangat besar, ditambah ia sudah mengantongi 100 juta dari Pak Lang tempo lalu. Dan untuk kedepannya, mungkin Miranda akan carikan lelaki lain untuk bapak sambung anak-anaknya. Terlebih Miranda mana betah lama-lama menjanda. Karena pastilah banyak godaan ketika menjadi janda. Apalagi sudah lama ia mengincar anak juragan lele di kampungnya, anak juragan lele yang usianya masih muda dan belum punya istri dan parasnya pun lumayan tampan. Dulu, Miranda hendak mendekati tapi terhalang status istri orang. Karena statusnya kini yang sudah jadi janda, Miranda pun akan kembali ke niatan awal. Yaitu akan menjerat anak juragan lele. Tentang Pak Lang yang tampan gagah nan kaya, Miranda akan melupakannya. Ia akan mundur saja, karena tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya. Mustahil untuk ia dapatkan. Dan sangat bersiko. Kalau begitu kami permisi dulu Pak Lang. Mbak, maaf ya, kalau saya telah meresahkan. Assalamualaikum. Seru Miranda lagi yang buru-buru berpamitan. Rupa-rupanya Miranda takut akan dilaporkan, makanya ia buru-buru pergi dari hadapan Elang dan Alia. Setelah mengucapkan salam, Miranda langsung ngacir begitu saja, tentu saja dengan menggelendeng tangan kedua anaknya. Waalaikumsalam. Jawab Elang dan Alia yang kompak menatap heran dengan tingkah absurd Miranda. Bukan meresahkan lagi ini mah, tapi sudah membuat orang naik darah.
Gerutu Alia. Lalu Alia pun berbalik menatap pada suaminya, dari sorot matanya tergambar jelas tuntutan penjelasan. Mas, kenapa sampai ada masalah begini sih? Sentak Alia yang malah meluapkan amarahnya pada sang suami. 44. Maaf. Bukan maksudku menyembunyikan hal ini darimu. Hanya saja aku tidak ingin membuatmu khawatir dan cemas, terlebih aku tidak ingin kandunganmu menjadi bermasalah lagi. Jawab Elang merasa tak enak hati. Tapi karena sudah ketahuan, ya sudahlah. Selain menceritakan segala-galanya, ia tidak bisa lagi untuk menyembunyikannya lagi. Jadi sebulan lalu, kamu pulang telat itu karena kamu kecelakaan Mas. Dan akhir-akhir ini sikapmu aneh juga karena hal ini. Karena kamu diuber-uber ulet bulu. Elang meringis lalu menganggukkan kepalanya. Maaf, lagi-lagi Elang hanya bisa mengucapkan kata maaf. Cek. Alia mencebikkan mulutnya karena kesal. Harusnya tuh kamu bilang Mas, andai terjadi apa-apa sama kamu terus aku orang terakhir yang tahu gitu. Bukannya ingin kamu terjadi sesuatu ya. Tapi seorang istri itu harus menjadi orang pertama yang tahu segalanya tentang suaminya. Terus, kenapa kamu bisa biarin tuh calon lakor sampai ngejar-ngejar kamu terus? Apa mau kamu iyain tuh ajaknya menikah? Begitu. Iya. Mau jadi bapak sambung anak-anaknya kamu. Cerocos Alia tiada henti. Elang pun jadi gelagapan mendengar omelan sang istri. 45. Lihat-lihat. Itu Big Boss ngapain ya? Kok nunduk gitu dan gerak-geriknya aneh gitu? Mana Marma? Itu, di parkiran. Mata temannya pun memicing dan memperhatikan Elang dan Alia yang masih setia berdiri di parkiran. Tentunya Alia yang setia mengoceh tiada henti dan Elang yang dengan sabar mendengarkan setiap ocehan istrinya yang memprotes sikapnya yang tak jujur. Kalau lihat gerak-geriknya sih, sepertinya ibu bos mulutnya tengah komat kamit. Kayaknya Big Boss lagi diceramahin deh. Ulu-ulu, gemesin banget bos kita. Di kantor kelihatannya cueknya minta ampun dan garangnya Masya Allah diomelin istrinya langsung melempem gitu. Lucunya, sahut temannya saat memperhatikan gerak-gerik pasangan suami istri yang baru saja dilanda ombak rumah tangganya itu. Ah, masak iya? Tanya yang satunya. Sekarang ini jamnya pulang kantor, dan beberapa karyawan yang bekerja di rumah sakit milik Elang ini akan pulang karena jam kerjanya telah usai. Coba deh kamu perhatikan, kelihatan jelas banget loh, kalau ibu bos lagi ngomel-ngomel, sahut temannya. Tadi, iya ya, lucunya bos kita. Di luar kayak macan saat ada pawangnya berubah seketika jadi kucing. Pengen punya deh yang kayak begitu. Sahut temannya yang lain. Setelah memperhatikan lebih cermat lagi, akhirnya mereka tahu apa yang tengah dilakukan Alia kepada suaminya. Dan Elang yang memang bersalah karena tidak jujur tentang kecelakaan sebulan yang lalu beserta akibatnya pun hanya diam mendengarkan omelan-omelan yang keluar dari bibir sang istri. Karena, di sini dirinya lah yang memang bersalah. Maaf Mas benar-benar tak mengira kalau Mbak itu akan nekat nyusul ke sini. 46. Padahal di sana Mas sudah menolak keras keinginan gilanya itu, ujar Elang meminta maaf. Alia mendengus kesal. Kali ini aku maafkan Mas, dan untuk kedepannya jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Mau ada masalah apapun itu, kamu harus memberi tahu aku. Seberat dan sedahsyat apapun masalahnya, kamu harus kasih tahu aku, kita akan selesaikan masalahnya bersama. Kalau sikapmu seperti kemarin, kamu malah akan menyakiti aku. Kata Alia yang akhirnya memaafkan sang suami. Selama bukan pengkhianatan, Alia akan membuka pintu maaf selebar-lebarnya pada sang suami. Elang mengangguk-anggukan kepalanya, dan terlihat lucu di mata para karyawatinya. Iya, Mas janji, akan memberitahu apapun yang terjadi pada Mas, sepahit apapun Mas akan ceritakan semuanya sama kamu. Maafin Mas ya. Mas ternyata belum mahir dalam menjadi nahkoda di kapal rumah tangga kita. Ujar Elang seraya memandang sendu sang istri. Iya, aku maafin. Jawab Alia.
Elang pun tersenyum, lalu merentangkan kedua tangannya. Kemarilah. Seru Elang. Alia pun berjalan perlahan lalu masuk ke dalam pelukan sang suami. Hampir saja suaminya ini diembat pelakor lagi. Elang memeluk erat sang istri, dan mengecup-ngecup pucuk kepala istrinya yang tertutup hijab pasmina berwarna sage itu. Maaf kalau tanpa sadar telah menyakiti Muai. Mas hanya takut terjadi sesuatu pada calon adik-adiknya si kembar. Lirih Elang yang masih merasa bersalah. Iya Mas, sikapmu memang menyakitiku. Aku pikir kamu kenapa karena beberapa hari ini sikapmu aneh, tapi aku maafin kok, dengan catatan jangan diulangi lagi ya. Berumah tangga itu kuncinya saling terbuka Mas, apapun jangan ada yang disembunyikan, dan saling percaya adalah kunci utamanya. Sahut Alia mendongakkan kepalanya untuk menatap wajah tampan suaminya. Elang pun tersenyum dan terlihat tampan sekali. Maaf ya. Lagi-lagi hanya kata, maaf, yang mampu Elang ucapkan. Karena tidak ada kata selain itu yang bisa ia ucapkan. Elang merasa sangat bersalah pada istrinya ini. So sweet banget ya mereka. Ternyata Big Boss bisa berlaku semanis itu ya. Gak ngangka banget. Seru karyawan-karyawan Elang yang ternyata masih setia menonton drama Elang dan Alia yang mereka kira tengah merajuk dan berakhir baikan. 47. Elang dan Alia tidak sadar kalau apa yang mereka lakukan tengah menjadi tontonan bagi beberapa pekerja di rumah sakit Elang ini. Ayah, Bunda, tadi katanya mau jalan-jalan ke mall. Kok malah peluk-pelukan kayak Teletubbies? Kita juga mau pelukan-pelukan sama ayah sama bunda. Seru si kembar yang sudah merasa bosan di dalam mobil. Akhirnya dua bocah itu pun turun dari dalam mobil dan menghampiri ayah dan bundanya yang ternyata sedang peluk-pelukan. Jelas saja Elang dan Alia kaget bukan main, ternyata mereka melupakan anak-anaknya yang sudah lebih dulu masuk ke mobil. Iya sayang. Maaf ya. Sini-sini. Kita pelukan bareng-bareng. Ujar Alia merasa sedikit kikuk, karena aksi peluk-pelukan keduanya kepergok anak-anak mereka. Lantas, Nathan dan Naila pun langsung melompat dan memeluk ayah dan bundanya. Elang dan Alia tersenyum bahagia. Kelihatan bahagia banget ya mereka. Pengen deh punya suami dan anak-anak yang lucu kayak anak bos itu. Seru karyawati Elang yang ternyata masih betah menonton Alia dan Elang. Seolah mereka sedang menonton drama ala-ala Korea. Bahkan salah satu dari mereka ada yang nyemil keripik sebagai pelengkap menonton drama bos mereka itu. Idih, emang kamu udah punya calonnya? Tanya temannya. Lina, orang yang berbicara tadi pun meringis ngilu. Hehi, belum sih. Belum ada calonnya. Ujarnya sambil meringis. Cek, ngayal aja terus. Mending cari pacar gih. Sahut Murni, teman sejawatnya. Eleh. Kayak kamu udah punya pacar aja, sama-sama jomblo juga. Cibir Lina pada akhirnya. Dua teman Lina dan Murni pun terkikik geli dengan tingkah keduanya. Sedangkan Elang mulai mengajak istri dan anak-anaknya untuk masuk ke dalam mobil. Kita bersenang-senang hari ini, let's go. Seru Elang sesaat akan menjalankan mobilnya. Iya, let's go. Sahut si kembar Nathan dan Naila. Elang pun menjalankan roda empatnya menuju mall terdekat. 48. Kembali lagi ke kampung Kuningan di daerah Jawa Tengah. Sari tengah dilanda gugup luar biasa, yang mana ibu mertuanya tengah menuduhnya sedang hamil. Bulir-bulir keringat mulai bermunculan di dahi Sari. Mana mungkin aku hamil bu? Ibu ngaco aja. Mas Faris kan baru pulang, gak mungkinlah aku hamil. Jawab Sari sedikit gagap. Karena ia merasa sangat takut. Mendengar kata hamil, Sari pun mulai takut. Ia ingat ternyata sudah 2 bulan ini ia tidak mendapat tamu bulanannya. Dan mendengar ibu mertuanya menuduh dirinya tengah hamil, Sari pun mulai khawatir kalau dirinya benar-benar tengah hamil.